Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang menyebabkan hati kita ini tidak tenang, yang menyebabkan hati ini gelisah, yang menyebabkan hati ini galau dan gundah. Di antaranya adalah memudarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah perkara hati. Ini perkara yang paling dasar. Kalau seandainya iman kita kuat, maka akan semakin kuatlah kehidupan kita. Maka kita akan semakin tabah terhadap segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya iman kita semakin melemah, maka kita tidak akan sanggup menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Para ulama sepakat mengatakan bahwasannya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bitta'ah, bertambahnya iman itu dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya kita harus sering berbuat ketaatan, melakukan berbagai macam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, agar keimanan kita ini naik, agar kegundahan dan kegelisahan kita itu pergi. Karena Allah hanya menilai iman kita, hati kita, tidak melihat kepada bentuk kita dan harta kita. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, Dia tidak melihat ila suwarikum, kepada bentuk-bentuk kalian, wa amwalikum, dan kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah taala itu hanya melihat kepada qulubikum, kepada hati kita, kepada iman kita, kepada ketaatan kita, kepada ketakwaan kita kepada Allah, wa a'malikum, dan kepada amal-amal ibadah kita. Allah Ta'ala menekankan masalah ini di surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai para manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian, min dzakar, dari laki-laki, wa unsa, dan dari perempuan, wa ja'alnakum su'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Untuk apa gunanya Allah menjadikan kita seperti itu? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha mengenal. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat, marilah kita jaga iman kita ini. Kita perkuat agar kita tidak dihantui rasa kesedihan, tidak menjadi gundah dalam kehidupan kita ini. Dan ini harus kita jaga. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kalau seandainya hati kita ini telah gundah, maka akan kena badan kita semuanya, tubuh-tubuh kita akan kena. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghatan, ada sekumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila dia betul sehat, saleh, maka salahal jasadu kulluh, maka pasti akan sehat badan itu semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila dia rusak, fasadat jasadu kulluh, dia, dan apabila segumpal tadi rusak, segumpal darah tadi rusak, maka akan rusak pula seluruh badan tadi. Ala wahiya qalb, ketahuilah bahwasannya dia itu adalah hati. Maka perkara iman ini menjadi hal yang paling dasar, penyebab kita sedih dan gundah gulana. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, selain dari memudarnya iman kita kepada Allah, ada hal lain yang membuat hati kita ini menjadi sedih dan menjadi tidak tenang, yaitu kurang sabar. Kurang sabarnya kita dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Sungguh kami akan memberikan kalian cobaan dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut, wal ju', dan dari rasa lapar, wa naqasim minal amwal, dan kekurangan dari harta-harta,
wal anfusi wath thamarat, dan dari jiwa dan juga dari buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka sabar ini menjadi hal yang penting juga agar kita tidak menjadi sedih ketika Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada kita, ketika Allah Ta'ala menguji kita dengan cobaan-cobaannya. Siapakah orang yang sabar-sabar itu? Allah Ta'ala memberikan kisi-kisinya. Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu adalah orang yang apabila idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa oleh musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sabar itu ada berbagai macam. Rasulullah membagi sabar itu kepada 4 bentuk. Qala alaihi salatu wassalam, as-sabru ala arba'ati awjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu ada 4 bentuknya. Sabrun 'alal fara'id, sabar terhadap yang fardu-fardu, yaitu sabar terhadap perintah-perintah Allah seperti salat, puasa dan lain sebagainya, membayarkan zakat. Wasabrul 'alal musibah, dan sabrun terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabrun 'alal aza'in nas, dan sabar terhadap gangguan dari manusia. Wasabrun 'alal fakir, dan sabar dari kefakiran, kemiskinan yang kita rasakan. Fasabru 'alal fara'id taufiqun, maka sabar terhadap kewajiban-kewajiban dan fardu-fardu kepada Allah adalah taufik. Wasabru 'alal musibah mathubah, dan sabar terhadap musibah akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wasabrul 'alal aza, dan sabar dari aza'in nas, dari kejahatan manusia, gangguan manusia, mahabbatun, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabrul 'alal faqr, dan sabar terhadap kefakiran, ridallahi ta'ala, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis lain Rasulullah mewasiatkan bahwasannya Allah Ta'ala menyuruh kita untuk sabar, karena ini bagian dari wasiat Allah. As-sabru wasiyatun min wasayallahi ta'ala fi ardah. Sabar itu adalah wasiat dari wasiat-wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Man hafidhaha najah, barang siapa yang menjaga kesabarannya, najah, pasti dia akan berhasil. Wa man dayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan kesabaran itu, halaka, pasti dia akan celaka. Begitulah pentingnya sabar ini. Wahai kaum muslimin wal muslimat, hendaklah kita selalu menetapkan kepada diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang sabar. Dan penyebab lain yang membuat hati kita ini resah, yang membuat kita tidak tenang adalah prasangka kita. Kita berprasangka buruk kepada Allah. Kita menyangka bahwasannya Allah Ta'ala itu tidak adil. Banyak contohnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya kita melamar pekerjaan dengan teman kita, ternyata kita tidak diterima dalam perusahaan yang kita lamar tersebut, dan teman kita diterima. Padahal kita waktu itu dalam keadaan susah, kita sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Maka kita berpikir bahwasanya Allah Ta'ala tidak sayang kepadaku, Allah Ta'ala telah menghinakanku, dan dia lebih sayang kepada temanku ini. Dia memberikannya pekerjaan, sedang saya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita memperbanyak gaya berpikir seperti ini, tentulah hati kita akan menjadi gelisah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kita harus menjauhi prasangka buruk sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka-prasangka buruk itu adalah dosa. Dan kita juga selalu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Selain kita juga lupa bersyukur kepada Allah, kita juga enggan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita. Contohnya saja firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tetapi kita selalu melalaikannya. Kita enggan melaksanakan perintah ini. Ketika azan masuk, kita tidak mau melaksanakannya. Kita mengulur-ulur waktu. Dan kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita selalu ikut campur terhadap urusan-urusan yang itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikut campur pula memikirkan ketentuan-ketentuan dan ketetapan Allah. Seperti kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita lahir. Saya lahir berkulit hitam. Maka kita berpikir pula, kita tidak menerima ikut campur. Kenapa kulit saya bisa hitam dan orang lain putih? Padahal ini adalah kodrat Allah. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang lebih cocok untuk kita. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala miskin, maka itu yang terbaik buat kita. Hendaknya kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita telah menguatkan iman dan kita melaksanakan hal-hal yang tadi, insya Allah segala keraguan dan kegundahan kita itu akan pergi biiznillahi ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain dari mengetahui penyebab-penyebab yang membuat hati kita menjadi tidak tenang dan gelisah, ada juga beberapa cara yang insya Allah bisa kita lakukan. Alternatif ini untuk menghilangkan rasa kegelisahan, rasa ketidaktenangan dalam hati kita ini. Di antaranya bisa kita menghilangkannya dengan menjauhi segala lingkungan-lingkungan negatif, lingkungan-lingkungan yang membuat kita semakin sedih, semakin tidak tenang, dan kita memperdekatkan diri kepada lingkungan-lingkungan yang bagus. Dan juga kita bisa melakukan olahraga, juga memperbanyak olahraga, karena kesehatan badan itu juga berhubungan dengan kesehatan akal kita. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat berhubungan dengan badan yang sehat. Setelah itu kita boleh juga mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Tinggalkan segala hal-hal yang negatif yang membuatkan kita sedih. Contohnya perkara tadi, seperti ketika kita memiliki masalah dengan utang piutang dalam rekan kerja, coba sejenak tinggalkan masalah itu. Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar kepada Allah, kepada kita. Tawakal kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala mengatakan bahwasannya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikannya makhraja, memberikan jalan keluar. Makhraja itu adalah jalan keluar dari segala masalah-masalah kita tadi. Dan kita juga harus bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dia. Allah Ta'ala bisa menyelesaikan segala masalah-masalah. Selain dari itu, kita juga bisa mengambil alternatif, seperti kita bertamasya, kita melakukan rihlah, bersafar, menengok gunung, pergi ke perbukitan, menengok ciptaan-ciptaan Allah, sehingga kita bisa mentadabburi begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini dengan begitu indah. Kita boleh pergi ke laut, ke pantai, boleh, untuk menenangkan jiwa kita. Dan ini insya Allah bisa menjadi hal-hal yang bisa menenangkan kita dari masalah-masalah dan polemik-polemik kehidupan yang sedang kita hadapi.